Halo semuanya, saya Muhammad Jordi Andrian Pahlipi dengan NIM 0507212245 dari UT Cabang Samarinda. Hari ini akan membedah isi kepala dari ilmu pengetahuan, mengapa sebuah pernyataan bisa disebut ilmiah. Jawabannya terletak pada pilar utama filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Bayangkan sebuah bangunan, agar kokoh, ia butuh pondasi, dinding, dan atap. Begitu juga ilmu pengetahuan, maka dari itu akan saya ambil dari perspektif ilmu kedokteran. Ontologi. Apa itu ontologi? Secara bahasa, ini adalah ilmu tentang ada atau apa yang dikaji. Dalam filsafat ilmu, ontologi menjawab pertanyaan, apa yang menjadi objek kajian ilmu tersebut. Ontologi menetapkan batasan apa yang ingin kita teliti. Apakah itu sesuatu yang fisik atau seperti otot, atau non-fisik seperti perilaku manusia. Dalam ilmu kedokteran, objek ontologisnya adalah tubuh fisik manusia dan mekanisme biologisnya. Penyakit dipandang sebagai realita objektif yang terjadi pada sel atau organ. Dengan begitu, dokter akan tahu apa yang harus disembuhkan. Selanjutnya, epistemologi. Ini adalah teori tentang pengetahuan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mendapatkan ilmu dan bagaimana kita tahu itu benar? Epistemologi berbicara tentang metode. Apakah melalui rasionalisme atau logika atau empirisme seperti pengalaman atau observasi? Dalam ilmu kedokteran, bagaimana dokter tahu sebuah obat mujarab bukan lewat mimpi, tapi melalui metode ilmiah. Mulai dari riset laboratorium, uji klinis, hingga validasi data. Jika datanya akurat dan bisa dibuktikan berulang kali secara uji validitas, maka itulah kebenaran epistemologisnya. Ketiga, aksiologi. Jika sudah ada ilmunya dan tahu cara mencarinya, lalu untuk apa? Aksiologi membahas tentang nilai, etika, dan tujuan dari ilmu tersebut. Aksiologi memastikan bahwa ilmu digunakan untuk solusi, bukan kehancuran. Dalam kedokteran, ada kode etik kedokteran. Tujuannya jelas, untuk menyembuhkan dan menghargai nyawa manusia. Seorang dokter tidak boleh menggunakan ilmunya untuk menyakiti orang lain, meskipun secara teknis dia mampu melakukannya. Oke. Mari kita akhiri dengan kesimpulan pakai bahasa bayi. Jadi, ontologi itu ibaratkan kita memastikan ini beneran ayam goreng atau ayam bohongan dari plastik. Kemudian, pada epistemologi, setelah tahu ini ayam asli, kita mikir, gimana cara makan ayam ini biar kenyang dan gak keselek? Pakai sendok atau pakai tangan? Lalu, pada bagian aksiologi, ayamnya sudah di tangan. Kamu mikir, kalau aku makan ayam ini, manfaatnya apa? Jadi sehat atau malah jadi penyakit? Terus, sopan gak ya kalau aku makan ayam ini sendirian di depan orang kelaparan? Nah, jadi bayangkan, tanpa ontologi, kita kayak orang lapar karena bingung dan tidak paham. Tanpa epistemologi, kita punya makanan, tapi masukin makanan ke hidung sehingga disebut salah cara. Tanpa aksiologi, kita makan sendiri tanpa peduli orang lain, kelaparan, sehingga bisa disebut tidak punya nurani dan etika. Memahami ketiganya, bikin kita bukan jadi orang punya ijazah, tapi jadi orang yang paham esensi, tahu caranya, dan baik hati. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih sudah menyimak. See you everyone.